Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkan kepada kita, terutama nikmat keimanan dan kesehatan. Dengan dua nikmat ini kita bisa menjalankan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Bila kemarin kita sebutkan rukun puasa, ya, yang pertama adalah menahan diri. Yang kedua adalah niat. Ya. Khusus tentang niat kita jelaskan sedikit. Kita sudah sebutkan kemarin dalil dari Al-Quran tentang diwajibkannya niat dalam setiap ibadah termasuk puasa. Kemudian para ulama kita menjelaskan niat puasa ini ada beberapa poin penting. Pertama, la budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahr Ramadan. Ya. Poin pertama tentang niat. Niat hendaknya dilakukan sebelum terbitnya fajar di setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi niatnya setiap malam. Batas akhirnya sebelum fajar. Sebelum azan subuh. Atau waktu sahur. Ya, di waktu sahur batas akhir kita mengucapkan atau berniat. Ya, bukan mengucapkan, kita berniat ya, untuk berpuasa Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hanya puasanya tidak dianggap, ya. Karena ini puasa yang wajib. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengatakan bahwa niat puasa dilaksanakan setiap malam di bulan suci Ramadan. Jadi kalau 30 hari kita puasa, maka 30 kali juga berniat. Ya. Wa tasihhu fi ayyi juz'in min ajza'il lail. Wala yushtaratu at-talaffudhu biha fa innaha amalun qalbi la dakhla lilisanin fihi fa inna haqiqataha al-qasdu ila al-fi'li imtithalan li amrillahi wa talaban li wajhil karim. Ya. Dan niat sahih
bagian malam mana saja. Jadi maksudnya apakah di awal malam, di tengah malam. Maka niat di situ dibolehkan. Ba'da tarawih atau mau tidur, yang penting batas akhirnya ketika makan, ketika waktu sahur atau sebelum fajar. Ya. Jadi batas niat itu sejak mulai awal malam, ya, atau mulai waktu maghrib, ya, awal malam kan maghrib, atau waktu isya, ya, sampai sebelum terbitnya fajar. Itu waktu untuk berniat. Dan tidak disyaratkan pengucapan. Tidak disyaratkan kita ucapkan dengan lisan. Karena niat itu adalah perbuatan hati. Jadi kalau dalam hati kita sudah terbetik, saya mau puasa besok ini untuk puasa Ramadan. Itu sudah cukup. Ya. Kalau di hati kita sudah terbetik mau puasa besok, melaksanakan puasa Ramadan, ya berarti itu sudah disebut niat. Tidak disyaratkan talaffuz, ya. Tidak disyaratkan melafadzkan. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan melafadzkan itu untuk menguatkan hati. Ya. Jadi lisan itu untuk membantu hati. Makanya ada niat yang diajarkan. Kalau kita di sekolah-sekolah itu apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Ya. Nah, itu namanya talaffuz. Ya. Tapi itu tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan. Yang disyaratkan adalah niat yang ada dalam hati. Ya. Nah, itu yang wajib itu yang di dalam hati itu. Ya. La dakhla li lisanin fihi. Jadi karena niat itu perbuatan hati, maka tidak ada pengaruh lisan, ya, di dalamnya. Jadi andaikan kita tidak mengucapkan tidak apa-apa. Ya. Yang penting hatinya berniat. Karena apa? Karena niat itu hakikatnya adalah keinginan untuk berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut niat. Jadi niat itu adalah perbuatan hati atau ucapan hati yang bertujuan melaksanakan sebuah ibadah karena diperintahkan oleh Allah. Dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faman tasahhara bil laili qasidan as-siyama taqarruban ilallahi azza wa jalla bihadzal imsak fahuwa nawin. Maka barang siapa yang makan sahur di malam hari. Jadi kalau orang bangun makan sahur, itu tandanya dia sudah mau puasa. Ya. Walaupun dia tidak mengucapkan. Walaupun dia tidak mengucapkan saya mau puasa besok. Dia tidak ucapkan itu niat. Tapi ketika dia bangun makan sahur, berarti itu tanda dia tanda dia sudah qasidan lisyam. Dia bertujuan untuk puasa, taqarruban ilallah bihadzal imsak. Dia bertujuan untuk berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan setelah fajar itu. Maka itu sudah dianggap berniat. Ya. Paham ya tentang niat ya? Wa qala katsirun minal fuqaha inna niyata shiyami tatawwu tujzi'u minan nahar. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Ya.
Kalau puasa wajib harus diniatkan di malam hari, batasnya sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah, tujzi'u minan nahar in lam yakun qad qa'ima. Kalau puasa sunnah, boleh niat itu kalau sudah siang. Dengan catatan dia belum makan, belum minum. Dari sejak azan subuh. Ya. Tapi kalau puasa wajib, harus pada malam hari. Ini bedanya antara puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Kalau puasa wajib, sekali lagi, niat itu dilakukan di malam hari. Di jam berapapun, yang penting malam. Mau tengah malam, awal malam, ya. Yang penting batasnya sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar. Itu kalau niat puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh berniat walaupun sudah siang. Ya. Dengan catatan dari azan subuh belum menyentuh makanan atau menyentuh air. Belum makan atau belum minum. Belum terisi perut. Atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala, "Hal indakum syai'?" Qulna, "La." Qala, "Fa inni shaim." Rawahu Muslim. Ya. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Nabi datang ke rumahku pada suatu hari. Ya. Karena Nabi kan punya istri 9, ya. Jadi bergiliran. Nah, di hari itu Nabi datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Dan beliau bersabda, "Apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan?" maksudnya. Ya. Maka kami mengatakan, "La," tidak. Qala, Rasulullah bersabda, "Fa inni shaim." Kalau begitu saya puasa. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Ya, jadi Ibunda Aisyah menceritakan peristiwa suatu ketika di siang hari, ya. Di siang hari ini sudah. Rasulullah datang ke rumah. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu beliau datang, beliau tanya, "Apakah kalian punya sesuatu?" Artinya sesuatu makanan yang bisa dimakan. Maka kami mengatakan tidak ada. Jadi bayangkan rumah Nabi yang mulia sering tidak ada makanan. Ya. Sering tidak ada makanan. Bukan cuma satu-satu kali, sering. Ya. Maka ketika Nabi mendengarkan istrinya mengatakan tidak ada makanan, beliau mengatakan, "Kalau begitu puasa saya." Nah, ini puasa sunnah. Ya. Ya, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga itu lebih sering lapar daripada kenyang. Nah, kalau kita kenyang terus, tidak pernah lapar. Ya. Begitu lapar sedikit, sudah asam lambung. Ya, lapar sedikit sudah kena mah. Lapar sedikit sudah sakit perut, sampai masuk rumah sakit. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laparnya lebih banyak daripada kenyangnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi perbedaan hidup kita dengan beliau. Ya. Maka kita ini harus banyak bersyukur. Ya, harus banyak bersyukur. Ya. Makanan kita Masya Allah, apalagi bulan Ramadan ini, makanan sampai tidak habis. Ya. Bubur ayam pun tidak habis. Ya. Bayangkan, tidak habis bubur ayam. Ya. Pisang goreng, pisang molen, kue lapis, tersisa-sisa. Banyak sekali yang tersisa. Bahkan ada rumah yang sampai basi DP kue. Ya. Karena sepenuh perut, dia bisa masuk semua.
Ya, begitu banyaknya makanan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, subhanallah. Ya. Habis itu kita tidak bersyukur. Astagfirullahaladzim. Ya. Masih banyak protes. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sebagai bahan koreksi untuk kita. Ya, bahan koreksi untuk kita kalau kita bandingkan kondisi kita dengan kondisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tugasnya banyak sekali. Dari malam sampai malam, dari pagi sampai pagi. 24 jam beliau bekerja. Rasulullah itu tidur cuma sedikit. Bahkan di malam hari, kalau beliau bangun berdoa, beliau tidak lupa mendoakan umatnya. Kalau kita kan kalau bangun malam tahajud, berdoa kepada Allah, yang kita minta cuma kita punya. Ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya ini. Cuma kita punya yang kita ingat. Kalau kita berdoa itu, berikan saya kesuksesan, berikan nilai yang bagus, berikan ilmu yang banyak, berikan. Rasulullah ada doa bukan begitu. Dia ingat semua umatnya. Umat yang ada pada zaman itu, sampai umat yang belum dia kenal, dia ingat semua. Sampai hari kiamat. Ya. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, rumahnya sering tidak ada makanan. Bahkan dalam hadis yang lain, Bunda Aisyah radhiyallahu taala menceritakan bagaimana kami berbuka. Kami berbuka hanya dengan al-aswadain. Beliau mengatakan berbuka hanya dengan dua aswad. Dua aswad itu apa? Dua yang hitam. Ini istilah untuk air sama kurma. Al-aswadan itu maksudnya air dan kurma. Jadi mereka berbuka, satu keluarga itu, keluarga Nabi semuanya berbukanya dan apa? Makan kurma sama minum air saja. Cuma itu. Tidak ada makanan yang lain. Cuma itu mereka punya pakai berbuka. Makan kurma dan minum air. Kalau kita Masya Allah, berbuka Masya Allah. Malam pertama lain. Buka malam kedua, lain lagi. Nanti malam ketiga, lain lagi. Setiap malam lain. Lebih kue. Minuman juga lain. Ada es apa? Es cendol. Baru es kelapa muda. Baru es apa lagi? Es buah. Macam-macam es. Macam-macam es. Kue, macam-macam kue. Sayur, macam-macam sayur. Ikan, macam-macam ikan. Pokoknya semua macam-macam. Beda-beda setiap malam. Tapi Nabi bersama keluarga, mereka berbuka cuma dengan dua saja. Kurma dan air putih. Kurma sama air putih. Cuma tidak ada lagi. Cuma itu saja. Subhanallah. Ya. Nah ini kita kembali ke tema kita tentang berniat di siang hari untuk puasa sunnah itu dibolehkan. Ya, jadi Nabi ini beliau belum makan dari pagi, bayangkan. Ya, belum makan dari sebelum subuh belum makan beliau ini. Belum merasa apa-apa, belum minum air, belum apa. Pergi ke rumah, pulang ke rumah istrinya, beliau mau makan jelas. Ya. Makanya beliau tanya, ada makanan kalian? Istrinya bilang tidak ada. Kalau gitu dia bilang saya puasa. Nah ini juga contoh dari Nabi. Ya. Bukan macam kita orang. Mama ada makan? Tidak ada. Apa ini tidak ada makanan ini? So, apa ini rumah yang tidak ada makanan? Pafeto. Ya. Bro, kita mama tidak bermasuk. Oh, kita orang yang marah-marah. Ya. Kalau Nabi tidak. Nabi DP istri bilang tidak ada. Jadi langsung kalau begitu saya puasa. Tidak marah-marah. Ya, apalagi Mbak Feto. Apa yang ini pekerja di rumah ini? Tidak bawa masak apa semua? Tidak, beliau tidak marah. Nah inilah contoh dari Nabi kepada kita semua.
Ya, walaupun kita ini belum jadi suami, tapi nanti kalau pulang ke rumah orang tua tidak ada makanan, kadang-kadang piring mau banting kespicas saja piring, tidak makanan, tidak guna di rumah ini. Ya. Pokoknya semua maki-maki keluar. Ya, itu tidak boleh. Jadi bikin masalah itu dibikin santai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak makanan, puasa saja. Ya. Puasa. Dapat pahala juga. Pahala puasa sunnah. Ya. Jadi ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Washtaratal ahnafu an taqa'an niyatu qabla az-zawal. Wa hadha huwal masyhur min qaulai asy-Syafi'i. Wa dhahiru qaulai Ibnu Mas'ud wa Ahmad annaha tujzi qabla zawal wa ba'dahu 'ala sawa. Ya, jadi untuk niat puasa sunnah itu batas waktunya sebagian ulama mengatakan dari pagi sampai sebelum tergelincirnya matahari ke barat. Ya. Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat yang sahih masyhurnya beliau mengatakan bahwa niat puasa sunnah itu ada batasnya juga, tidak semua siang hari itu. Ya. Batasnya dari terbit matahari sampai matahari belum tergelincir ke barat atau belum masuk waktu zuhur. Artinya boleh pada waktu duha. Ya. Jadi pada waktu duha. Dalam pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam pendapat Imam Ahmad, boleh semua. Sebelum zawal atau setelah zawal. Ya. Jadi semua siang hari. Dengan catatan itu tadi. Dengan catatannya belum makan, belum minum. Atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak terbitnya fajar itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka setelah itu kita boleh berniat puasa sunnah. Bahkan mungkin sampai sore, ya, karena beliau mengatakan boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Setelahnya artinya sampai sore pun boleh. Ya. Tidak makan dari pagi sampai sore. Kemudian tinggal sedikit ini, puasa saja. Jadi itu sah, ya. Kalau dia puasa sunnah. Ya. Kalau puasa wajib tidak boleh. Ya. Kalau puasa wajib harus dari malam hari. Baik. Poin selanjutnya, ala man yajibu as-siyam. Ya. Puasa itu diwajibkan kepada siapa? Ya. Jadi syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Ajma'al ulama'u ala annahu yajibu siyamu 'alal muslimil 'aqilil balighis sahihil muqim. Wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Disepakati oleh para ulama bahwa puasa itu wajib kepada pertama, syaratnya muslim. Ya, jadi syarat orang berpuasa pertama orang muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, sehat. Yang kelima, muqim. Ya, jadi ini syarat puasa. Syarat sahnya puasa. Pertama, muslim. Tulis. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Keempat, sehat. Kelima, mukim. Keenam, khusus untuk perempuan, suci dari haid dan nifas. Ya. Syarat keenam, khusus untuk perempuan, suci dari haid dan nifas. Ya,
Jadi ini 6 syarat puasa. 5 syarat untuk semua, 1 syarat khusus perempuan. Ya. Jadi perempuan selain dia muslimah, aqilah, balighah, sahihah, muqimah. Syarat yang keenam, tahirah minal haidhi wan nifas. Ya, ini untuk perempuan. Jadi kalau perempuan syaratnya 6. Laki-laki syaratnya 5. Ya. Dan tidak ada jenis yang ketiga. Yang puasa itu cuma laki-laki dan perempuan. Tidak ada kelamin yang ketiga puasa. Jadi yang puasa cuma 2 saja jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi untuk laki-laki syaratnya ada 5. Muslim, ya. Berarti kalau orang kafir puasa tidak sah. Ya. Kalau dia mau ikut-ikut ya terserah saja. Ikut-ikut lapar ya, itu urusan kamu. Tapi tidak dianggap puasa yang menurut syariat Islam. Ya, karena ada orang kafir juga ikut puasa. Ya, ikut-ikut. Karena temannya muslim semua, dia bilang, ikut puasa saya. Ya. Nanti ikut takjil juga dia. Ikut berbuka juga. Pergi beli kue, ikut juga beli kue. Ya. Nah, itu kalau dia melakukannya itu tidak dianggap puasa yang sesuai syariat. Kalau menurut dia itu puasa ya terserah lo. Ya, orang Betawi bilang terserah lo dah. Ya. Ya, kemudian akil, berakal, tidak gila. Ya. Jadi orang gila puasa. Kalau dia puasa tidak sah puasanya. Ya. Karena dia gila. Tapi tidak ada orang gila mau puasa. Ya. Karena dia tidak tahu apa itu puasa. Ya. Dia tidak tahu puasa itu apa. Kemudian baligh. Nah, maka as-sobi itu apa? Sobi anak kecil. Balita bahasa kita sobi. Baligh. Orang yang belum baligh, belum wajib puasa. Tapi boleh dididik untuk puasa. Jadi macam nawaf, itu kan masih kecil. Dia belum wajib. Kalau dia tidak puasa, tidak apa-apa. Ya. Tapi kita mendidik. Kita suruh ikut puasa. Ya. Seperti para salafus saleh juga mendidik anak-anaknya ikut puasa. Yang kecil-kecil itu. Ya, disebutkan oleh Aisyah dalam salah satu hadis bahwa kami dulu, ya, menyuruh anak-anak kecil, as-sobi, anak-anak seusia nawaf itu, untuk berpuasa dan kami berikan mereka mainan. Ya, kami berikan mereka mainan. Supaya apa? Supaya dia, dia lupa laparnya. Ya, karena keasikan main. Ya, jadi boleh disuruh puasa, latihan, supaya nanti kalau sudah besar, terlatih untuk puasa. Ya, itu boleh. Walaupun tidak wajib secara syariat. Kemudian yang keempat, sehat. Tidak sakit. Maksudnya di sini, tidak sakit yang membuat dia harus makan obat. Kan kalau ada sakit-sakit yang ringan-ringan ya masih boleh. Ya. Flu, sakit saya kepala sedikit. Nah itu harus puasa. Tapi kalau sakitnya sudah harus minum obat, ya berarti harus batal puasa. Dengan catatan nanti diganti di hari yang lain. Nah, macam Theo kemarin, so tidak boleh puasa, so sakit perut, harus minum obat. Boleh batal, tapi nanti di luar harus diganti. Ya. Habis bulan Ramadan ganti. Ya. Dan cepat-cepat ganti, jangan sampai lupa. Ya. Biasanya kalau mbak ganti itu kalau tidak dikasih ingat, ya, lupa. Akhirnya nanti puasa, tahun lalu saya batal 1. Sudah lewat. Sudah masuk puasa ulang tahun depan. Ya. Makanya para ulama mengatakan kalau ada puasa kita yang batal karena kita sakit, ya, maka begitu
bulan Ramadan selesai, kelar, segerakan mengganti. Kalau sudah puasa sunnah Syawal sudah selesai, ya segerakan mengganti puasa yang wajib yang kita tinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau di bulan Syawal mana yang kita dahulukan? Qadha puasa Ramadan atau puasa sunnah Syawal? Sebagian mengatakan kita qadha dulu. Ya. Kita ganti dulu puasa di bulan Ramadan yang karena sakit itu, atau karena safar, atau karena sebab yang lain. Jadi kita ganti dulu di bulan Syawal, habis itu baru puasa sunnah Syawal. Karena puasa sunnah Syawal waktunya lama, 1 bulan. Ya. Misalnya yang kita batal di bulan Ramadan 1 atau 2 hari karena sakit. Ya. Maka di Syawal kita ganti dulu puasa kita yang 1 hari itu, baru kita puasa sunnah Syawal 6 hari. Ini kata para ulama kita. Ya, karena nanti ditakutkan, dikhawatirkan, dilupa itu hutang puasa. Ya. Nanti sudah di ujung-ujung Sya'ban, semua puasa ulang tahun depan, baru ingat. Ternyata ada puasa yang Ramadan lalu belum terganti. Nah itu berarti harus segera diganti. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-muqim. Muqim ini artinya orang yang tinggal di rumah, tidak melakukan safar. Tidak melakukan safar. Safar itu artinya bepergian jauh. Bepergian jauh yang membuat kita boleh mengqashar salat. Misalnya dari sini ke Tilamuta. Tilamuta boleh qashar salat. Secara syariat boleh kasih batal puasa. Ya. Hanya tidak wajib kita puasa. Tapi kalau kita puasa apakah sah? Sah puasanya. Ya. Sah puasanya. Ya. Ini orang musafir. Ya. Jadi kalau orang musafir, dia punya hak untuk membatalkan puasa. Musafir misalnya kemana? Ke Makassar. Atau ke Jawa. Dari sini. Dan musafirnya mau pulang-ulang. Bukan mau pergi ke sana tinggal, tidak. Ya. Kalau kita pergi kuliah, berarti tidak terhitung musafir. Kenapa? Karena kita di sana tinggal. Misalnya kita di sini, kuliah di Jakarta. Nah, kalau orang kuliah kan berarti dia niat tinggal, dia tidak niat safar, niat tinggal. Karena orang kuliah kan tidak mungkin cuma 1 hari. Ya. Tidak mungkin cuma 1 hari yang niat orang pergi kuliah. Ya, kuliah itu ya paling tidak 6 bulan, ya kan? 6 bulan. Nah, itu dia berarti niatnya tinggal. Nah, kalau begitu berarti dia bukan musafir, dia puasa. Ya. Karena dia niatnya tinggal kuliah, bukan musafir kuliah. Ya. Nah, musafir itu ada batasannya dalam pandangan sebagian ulama, batasannya sampai 3 hari. Ada yang mengatakan paling lama 1 bulan. Ya. Kalau lewat dari situ berarti dia dihitung mukim. Ya, dihitung mukim. Tidak dihitung musafir. Kalau sudah dihitung mukim berarti dia sudah wajib puasa. Ya. Macam kalian di sini sekarang, ada yang jauh dari sana, Pohuwato, ke sini. Niat ke sini belajar. Berarti niat tinggal belajar. Jadi tidak boleh mengatakan, musafir saya Ustaz. Tidak puasa saya musafir. Kenapa? Saya punya rumah jauh, Pohuwato kami. Itu sudah boleh safar, sudah dihitung safar karena jauh sekali. Ya. Lebih dari berapa kilo? 100 kilo lebih. Ya. Sini kalau naik oto sekitar 4 jam. 4 jam itu jauh.
Kalau naik gerobak berapa hari dari sini ke Pohat? Kalau naik kuda bisa berhari-hari. Tapi kalau mobil ya 4 jam. Secara kaidah safar sudah masuk safar. Tapi ketika tinggal di sini mau belajar, maka niatnya tinggal, bukan niatnya safar. Maka tetap wajib puasa. Walaupun kampung halaman misalnya orang Kendari, orang Sulawesi Tenggara, tinggal di sini, di Gorontalo. Ada yang bertanya, saya ini musafir atau tidak Ustaz? Ya. Saya orang Kendari aslinya. Di sini sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun mungkin. Berarti so bukan safar ente, so jadi orang sini. Ya. So jadi orang sini. Nah, apalagi kalau KTP sudah di sini. Asalnya memang dari sana, tapi sampai sini KTP sudah KTP Gorontalo. Berarti sudah dihitung orang Gorontalo. Tidak boleh lagi beralasan musafir saya tidak mau puasa. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi aslinya mana, orang mana? Orang mana aslinya Nabi? Orang Mekah, kan? Baru tinggal di Madinah. Beliau puasa atau tidak di Madinah? Puasa. Beliau tidak, saya orang Mekah, musafir saya. Tidak. Beliau tinggal di Madinah jadi. Dan kalau beliau pergi ke Mekah, maka malah beliau salat safar. Ya. Kalau beliau pergi ke Mekah, beliau safar, dihitung safar. Padahal beliau aslinya orang mana? Orang Mekah. Ya. Beliau lahir di Mekah. Keluarganya, kakek buyutnya di Mekah. Orang tuanya di Mekah. Wafat di Mekah. Ya. Tapi kalau setelah beliau pindah ke Madinah, kalau beliau pergi ke Mekah, beliau dihitung safar. Ya. Jadi yang disebut mukim itu adalah kita pergi ke suatu tempat untuk berniat tinggal di situ. Ya. Tinggal dalam waktu yang tidak diketahui. Nah, kalau kita tinggal diketahui, kita tinggal cuma 3 hari, itu berarti masih safar. Ya. Mau kemana? Mau ke Marisa. Apa? Ada tugas kantor. Berapa hari? 3 hari. Nah, berarti tetap dihitung safar. Ya. Karena dia pasti mau balik pulang. Ya. Beda ya? Beda kalau niat ke sana mau safar, mau balik, atau niat ke sana mau tinggal. Ya. Mau kemana? Ke Marisa. Apa sana? Ada mengajar. Ya. Terangkat di sana PNS. Ya. Berarti kalau sudah terangkat di PNS di sana, berarti semua tinggal di sana itu. Ya. Walaupun nanti pulang-pulang hari Sabtu pulang. Tapi sudah dihitung tinggal di sana. Itu namanya mukim dan musafir. Baik. Jadi kita bedakan mana yang mukim dan mana yang musafir. Kemudian kalau perempuan tidak haid. Tidak haid. Haid ini adalah mengeluarkan darah yang menjadi kebiasaan wanita. Ya. Jadi kalau perempuan setiap bulan Ramadan, selama dia masih haid, dia punya jatah tidak puasa. Ya. 1 minggu. Ya. Kalau kita kan puasa 4 minggu. Ya. Nah, kalau perempuan puasa 3 minggu. Karena 1 minggu itu haid. Ya. 1 minggu haid. Jadi mereka puasa 3 minggu saja. Karena 1 bulan kan 4 minggu. Ya. Jadi kalau haid 1 minggu, berarti puasa 3 minggu. Sesuai dengan kebiasaan. Ada juga yang haid cuma 3 hari. Ada yang 1 hari. Ya. Ada yang haid cuma darah sedikit. Nah, artinya kalau sudah suci berarti dia sudah puasa ulang. Ya. Dia puasa lagi kalau dia sudah suci. Atau tidak nifas. Kalau nifas ini habis melahirkan. Ya. Melahirkan bulan Sya'ban. Berarti puasanya Ramadannya, karena orang nifas itu 40 hari. Ya, 40 hari. Sementara puasa 29 atau 30 hari. Berarti kalau dia melahirkan di tanggal 29 Sya'ban.
melahirkan tanggal 29 Sya'ban di ujung. Berarti satu bulan puasa dia tidak puasa. Kenapa? Karena darah nifas belum kelar. Karena orang nifas itu biasanya 40 hari. Jadi kalau belum kelar darah nifas 1 bulan, berarti 1 bulan dia tidak puasa. Nah. Tapi nanti dia harus ganti itu. Nah, dia ganti di bulan yang lain. Ya. Wa ba'du haula'i la siyama alaihi mutlaqan kal kafir wal majnun wa ba'duhum yutlabu min walihi an ya'murahu bisyam wa ba'duhum yajibu alaihi al-fitr wal qada. Wa ba'dhum yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihi al-fidyah. Wa hadza bayanu kullin ala hidah. Ya. Jadi 6 orang ini ada yang tidak puasa secara mutlak. Memang tidak dianggap dia puasa, yaitu orang kafir dan majnun. Ya. Orang kafir dan orang gila itu pokoknya puasanya tidak sah. Ya. Nah, sebagian lagi ada yang dimintakan kepada walinya untuk memerintahkan dia puasa, seperti anak-anak yang belum baligh. Ya, nah itu orang tua diamanahi oleh syariat untuk mendidik anaknya supaya terbiasa puasa. Tapi orang tua juga puasa. Jangan di DP anak yang dia suruh puasa dia makan. Nah itu orang tua tidak punya. Dia bilang, nak puasa. Di papa ada kegiatan, tidak puasa hari ini. Tidak boleh, kalau kamu suruh anakmu puasa, kamu juga harus puasa. Ya, tidak boleh cuma suruh. Ya, karena yang wajib itu orang tua yang puasa. Kalau anak-anak belum balik, belum wajib. Ya, tapi orang tua diminta untuk mendidik mereka. Wa ba'dhum yajibu alaihi al-fitr wal qada. Sebagian dari orang yang 6 tadi wajib mereka berbuka dan wajib qada, seperti orang haid. Ya, orang haid dan nifas itu wajib berbuka. Ya, wajib berbuka. Orang nifas wajib berbuka. Tapi nanti di qada di hari yang lain. Atau di bulan lain. Wa ba'dhum yurakhas lahum fil al-fitru wa yajibu alaihi al-fidyah. Ya. Dan sebagian lagi ada yang dibolehkan untuk berbuka tetapi tidak diwajibkan. Rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Ya, seperti orang musafir. Ya. Orang musafir itu dibolehkan dia tidak puasa. Tapi dibolehkan juga puasa. Nah, gitu. Jadi ini ada penjelasannya masing-masing. Nah, ini syarat kepada orang yang wajib puasa. Jadi ada 6 syarat, ya. 5 untuk laki-laki dan perempuan, 1 khusus untuk perempuan. Ya. Kemudian dijelaskan satu-satu. Ya. Kalau kafir dan majnun otomatis tidak sah puasanya. Kemudian puasanya sobi, puasanya anak kecil. Ya. Disebutkan wa in kana siyamu ghairu wajib alaihi illa annahu yanbaghi liwaliyihi an ya'murahu bihi liya'tadahu minas sighar ma dama mustati'an lahu wa qadiran alaih. Anak kecil walaupun tidak wajib dia puasa, tetapi walinya atau orang tuanya wajib mendidik dia untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya dia terbiasa nanti. Ya. Yang penting dia kuat. Makanya kalau kita suruh adik-adik kita yang masih kecil puasa, jangan suruh 1 hari langsung. Pertama mungkin sampai jam 10 dulu. Ya. Misalnya kelas 1 SD, dia sudah mau ikut puasa. Ya. Maka kita bilang boleh puasa, tapi nanti pertama-tama sampai jam 10 dulu. Ya. Begitu jam 10 dia lapar, kasih makan. Jam 10 dia lapar, jangan, nanti, masih lama.
Nah, begitu. Nanti tahun depan, sampai atau hari kedua sampai jam 11, jam 12, terus tambah terus begitu. Ya. Supaya apa? Nanti lama-lama dia mampu 1 hari. Ya. Nah, itu cara mendidik. Jangan sampai tidak puasa sama sekali. Ya, sudah besar, kelas 6 SD tidak pernah puasa. Tidak pernah disuruh juga. Nah, itu parah itu. Ya. Parah. Ya. Akhirnya nanti tidak biasa puasa. Sudah dewasa, tidak bisa puasa saya. Mau kena mah. Ya. Mah doko. Nah, karena waktu kecil tidak dibiasakan puasa. Ya. Jadi boleh. Berdasarkan hadis Fa'an Ar-Rubayyi' binti Muawid qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata Asyura ila qural ansar. Man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Fakunna nasumuhu ba'da dhalik wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum wa nadhhabu ila al-masjidi fanaj'ala lahum al-lu'bata min al-ihni fa idza baka ahaduhum min at-ta'ami a'tainahu iyyah hatta yakuna indal iftar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Berkata sahabiyah Ar-Rubayyi' binti Muawid, ini perempuan, sahabat perempuan. Beliau mengatakan Rasulullah SAW mengutus utusan pada pagi hari Asyura. Ini kisah tentang puasa Muharram. Ya. Puasa Muharram ini diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan diwajibkan tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Nah, tahun pertama Hijriah, kaum muslimin itu puasanya apa? Puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Nah, ketika puasa Asyura itu, kata Ar-Rubayyi', Rasulullah SAW mengutus utusan ke Qura al-Ansar. Ke desa-desanya kaum Ansar. Ya. Jadi karena kaum Ansar itu kan tidak semua di kota Madinah. Ada yang di pinggir-pinggir, di desa-desa. Ya. Maka apa tujuannya? Ya. Utusan Nabi ini memberikan pengumuman kepada orang-orang Ansar yang tinggal di desa itu. Ya. Apa katanya? Barang siapa yang hari ini berpuasa, maka hendaklah dia, dia sempurnakan sampai di malam hari. Ya. Dan barang siapa yang sudah makan pagi, maka hendaknya setelah itu dia tidak makan. Dianggap puasa dia. Ya. Man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumihi. Itu cara puasa sebelum Ramadan. Ya. Jadi ini puasa sebelum Ramadan. Ya. Aturannya begitu. Kalau belum makan pagi, belum sarapan, maka langsung puasa saja. Ya, sampai maghrib. Tapi siapa yang sudah sarapan pagi, habis sarapan, jangan lagi makan. Dia dianggap puasa sampai sore. Itu puasa Muharram. Kalau puasa Ramadan jangan bikin begitu. Ya. Puasa Ramadan, sarapan dulu sedikit. Nanti habis sarapan puasa ulang. Tidak. Ini artinya dia mengisahkan sesuatu yang dulu pernah terjadi. Ya. Nah, apa yang jadi pelajarannya? Yang jadi pelajaran di sini adalah maka kami pun puasa pada hari itu dan memerintahkan anak-anak kecil kami untuk puasa. Ini yang jadi yang jadi dalilnya adalah memerintahkan anak-anak kecil kami puasa. Bukan sarapannya itu yang jadi dalil. Ya. Karena sudah beda. Ya. Ini puasa Muharram, puasa Ramadan di aturan beda. Ya. Kalau puasa Ramadan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang para sahabat dulu memerintahkan putra-putrinya yang masih kecil untuk berpuasa. Kemudian kami pergi ke masjid, fa naj'alu lahum al-lu'bata minal ihni. Kami bawa ke masjid itu anak-anak kecil, ya, dan kami berikan mereka mainan. Ya. Mainan
Dari as-suf. Al-ihni minas suf. Mainan dari suf itu apa? Dari kain wol. Ya. Kain wol. Ya. Ada yang mengatakan semacam boneka. Ya. Jadi boneka zaman dulu. Terbuat dari kain. Nah, bukan boneka yang dijual. Bisa bikin boneka dari kain? Bisa bikin boneka dari kain. Ya. Ada itu kain digulung begitu, baru diikat pakai goro, nah, baru yang satu bagiannya dibuka, jadi boneka dia. Tidak pernah lihat? Nah, nanti saya praktekkan bagaimana bikin boneka dari kain, boleh. Itu yang disebut sini al-ihn. Ya. Jadi bukan boneka yang memang dibuat boneka, bukan. Kain. Ya. Kain-kain yang diikat-ikat, maka dia berbentuk boneka. Apabila mereka menangis, nah, ingat makan, maka kami berikan itu mainan. Ya, supaya apa? Supaya dia lupa tentang laparnya itu, nah, sampai waktu iftar, sampai waktu berbuka. Jadi sampai waktu berbuka dikasih, dihibur. Ya. Itu caranya para sahabat dulu mendidik anak-anak mereka untuk puasa. Ya, begitu nangis lapar, kasih mainan lagi. Nah, bermain. Nah, lupa lapar. Ya, begitu seterusnya. Begitu lapar lagi, kasih lagi mainan. Tujuannya apa? Ya, supaya terbiasa. Lama-lama dia akan puasa 1 hari penuh. Nah, walaupun secara syariat mereka belum wajib. Jadi kalau mereka makan, tidak apa-apa. Ya, makanya seperti tadi itu. Kalau kita lihat adik-adik kita yang masih kecil, mereka mau puasa, macam adanya Ishak ini banyak. Yang masih kecil. Kalau mereka belum mampu, ya, kasih waktu. Misalnya sampai jam 10 dulu. Ya. Nah, nanti besok tambah, jam 11. Besoknya tambah lagi, jam 12. Nah, tambah-tambah terus, nanti lama-lama, so asar. Maka boleh dihibur. Tinggal 2 jam lagi, 2 jam. Ya. Nanti kalau sampai maghrib, kasih hadiah. Nah, senang orang. Ya. Sampai maghrib. Supaya apa? Supaya dapat hadiah. Ya. Hadiahnya bisa gula-gula atau apa saja. Ya. Apa saja hadiahnya. Yang penting orang senang. Ya. Orang tahan itu lapar. Sampai maghrib. Ya. Lama-lama karena sudah biasa, biar tidak ada hadiah, dia sedang puasa. Ya, itu cara mendidiknya. Baik, ini yang pertama. Sudah jam 5 kurang seperempat. Ya. Insya Allah kita sambung besok lagi. Ya. Sedikit-sedikit saja, tidak terlalu banyak. Ya. Sampai di sini pelajaran kita, sampai puasanya anak-anak. Ya, sampai puasanya anak-anak siyamus shadid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.